bahwa salah satu pertimbangannya tentang hak memperoleh informasi bagi setiap warga negara. Hak atas memperoleh informasi itu ada diatur di dalam Deklarasi Hak Asasi, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia di Undang-Undang Hak Sipil Politik 11/2015. Kemudian itu juga menjadi hak konstitusional daripada warga negara. Nah, negara berpikir bahwa diperlukan sebuah sarana. Selain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 untuk menyatakan pendapat di muka umum, sarananya bisa demo, aksi, macam itu juga sebuah sarana. Kebebasan pers itu juga merupakan sebuah sarana. Nah, dikaitkan dalam konteks hak asasi manusia seperti saya sebutkan tadi, kita juga harus menyadari bahwa negara ini punya 3 kewajiban yang paling penting. Bahwa negara sama sekali dalam konteks HAM itu tidak memiliki hak, yang ada hanyalah kewajiban. Yang pertama, menghormati, melindungi, dan memenuhi. Dalam konteks kebebasan pers dihubungkan dengan hak untuk memperoleh informasi bagi warga negara, dihubungkan dengan kewajiban untuk menghormati, negara sama sekali tidak boleh ikut campur. Itu pemahamannya. Yang kedua, negara harus melindungi. Seperti konteks kasus Edil dan Dedi, negara harus berperan aktif. Karena nanti korelasinya kepada penegakan HAM dan penegakan demokrasi. Dalam konteks memenuhi, negara hari ini sudah melakukan tindakan-tindakan legislatif, tindakan eksekutif, dan sudah sangat terukur. Salah satunya lahir Undang-Undang Pers tahun 99 yang digagas oleh Pak Habibie. Nah, bahkan yang sedang digagas oleh Presiden Jokowi hari ini di dalam Omnibus Law, substansi dari pasal 18 Undang-Undang Pers, junto pasal 4, soal memperoleh, menyimpan, mengolah informasi, dan barang siapa yang melakukan kerja-kerja untuk menghambat kebebasan pers tersebut, dendanya dinaikkan menjadi 2 miliar. Yang dulunya hanya 500 juta. Saya juga rasanya ingin ketemu dengan Pak Presiden. Apa pertimbangannya, Pak? Ancaman hukumannya memang tidak dinaikkan, tapi dendanya dinaikkan. Apa pentingnya bagi Pak Presiden untuk memberikan efek jerah kepada si pelaku-pelaku yang coba menghambat kerja-kerja pers? Saya juga belum dapat naskah akademiknya. No? Kita akan melihat pertimbangan sosiologis. Tapi di media yang saya baca, di dalam Omnibus Law, termasuk Undang-Undang Pers, ada 2 pasal yang akan dirubah. Salah satunya pasal 18. Ada isu-isu besar negara, ada isu-isu kekinian di Indonesia yang menurut beliau harus ada perubahan. Nah, kenapa dendanya ini dinaikkan? Asumsi saya, ini adalah isu penting. Negara ini menganggap soal kebebasan pers ini adalah isu penting, dan itu yang harus kita pahami di tingkat daerah. Peran pers Indonesia pasca reformasi, satu-satunya negara yang dianggap paling demokratis pasca reformasi, itu tidak terlepas dari peran media, peran pers. Bahkan dihubungkan dengan pilar keempat tadi, demokrasi, dengan hak asasi manusia juga. Ini ada sebuah hubungan mutual reinforcing. Bisa saling menguatkan, bisa saling melemahkan. Apabila kebebasan pers itu dilemahkan, maka kehidupan demokratisasi khususnya di Aceh Barat itu lemah. Dalam konteks penegakan hak asasi manusia, apabila kerja-kerja pers dilemahkan, maka juga akan melemahkan penegakan HAM itu sendiri. Asumsi saya mungkin salah satu pertimbangannya ini bagi Pak Presiden, maka denda bagi orang-orang yang melakukan hambatan-hambatan kerja pers itu dinaikkan menjadi 2 miliar. Nah, apabila situasi ini tidak segera diperbaiki,
menurut saya yang selama ini memang saya konsen di isu HAM dan isu-isu demokrasi, ini akan menjadi sebuah ancaman yang serius, akan menjadi sebuah ancaman yang sangat serius bagi kehidupan demokratisasi yang sudah berjalan sangat baik di Aceh Barat. Juga proses-proses penegakan HAM walaupun di sana sini masih ada kekurangan, tapi di dalam konteks warga negara menyalurkan haknya untuk menyatakan pendapat atau haknya untuk memperoleh informasi, itu relatif sudah sangat baik menurut catatan saya secara pribadi. Dan sebelumnya juga ketika saya masih di LBH, setiap tahun kita buat tabulasi kasus, dan hampir tidak pernah ada kasus-kasus yang berhubungan dengan pers. Baru saya lihat di tahun 2019 ada apa ini. Nah, mungkin sebagian menganggap bahwa pers ini tidak begitu penting, tapi bagi kita yang konsen di isu-isu demokrasi, di isu-isu hak asasi manusia, ini menjadi elemen yang sangat penting karena dia dapat saling mempengaruhi, bisa saling melemahkan dan bisa saling menguatkan. Mungkin itu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Rahmat Hidayat. Yang menarik tadi adalah peran pers itu saling menguatkan dan melemahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lemparkan mungkin kesempatan kepada teman-teman yang hadir pada hari ini, saya ingin berikan kesempatan kepada Pak Wakan nih Pak, dari kepolisian. Ini peran pers ini saling menguatkan, saling melemahkan. Sejauh ini Pak kan banyak laporan-laporan yang misalnya masyarakat mengadu kepada pihak kepolisian mengenai nggak enak nih diberitakan sama media. Kira-kira Bapak pribadi sendiri nih Pak, ini dari kepolisian, bagaimana menyikapi tentang undang-undang pers di Aceh Barat ini Pak? Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak narasumber yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu hadirin beserta yang sudah berhadir dalam kegiatan Hari Pers Nasional di tempat yang bahagia ini. Baik, terima kasih. Yang pertama sekali saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-74. Saya melihat ini acara yang cukup bagus dan sangat perlu apresiasi bagi saya sendiri untuk acara hari ini. Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya saya hadir di sini bukan atas nama pribadi, atas nama Pak Kapolres. Ya. Jadi dalam menyikapi masalah juga bukan atas nama pribadi. Ya maaf Pak, salah saya tadi. Ya, kalau saya menyampaikan ya, maaf, ini atas nama, saya tidak bisa berkomentar pribadi karena saya di sini hadir mewakili. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya menyikapi terhadap refleksi tentang pers dan berkaitan apa yang disampaikan. Terus terang saya sampaikan antara pers dengan kepolisian, antara ikan dengan air. Jadi satu sisi kita harus bisa bahwa ikan tidak bisa hidup di darat, dan juga kepolisian tidak bisa hidup di air. Artinya punya ranah dan kewenangan masing-masing. Ya, undang-undang itu diatur untuk mengikat daripada lembaga dan profesi daripada lembaga itu masing-masing. Tapi tidak ada yang merasa hebat ketika ikan yang paling besar bisa hidup di darat. Tidak ada. Dia akan secara pelan-pelan juga akan mati. Karena memang tempat dan sarananya di air. Begitu juga dengan kita ini. Artinya kedua itu saling membutuhkan dan ada tempat yang masing-masing. Itu yang harus dipahami dulu. Dan antara pers dengan polisi ibaratkan mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara kedua sisi itu. Kepolisian secara promoter, modern, terpercaya itu karena bisa dikenal bagaimana mengimplementasikan tugas-tugasnya ke ada pers, ada wartawan. Bagaimana tugas-tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan penegakan hukum dan undang-undang kepolisian itu karena ada pers. Jadi tidak bisa dipisahkan antara pers dengan kepolisian. Makanya di kepolisian ada Kabak Humas, ada media center, dan ada MOU yang disampaikan antara Dewan Pers dan Kepolisian. Itu semata-mata bagaimana mengikat hubungan pers dengan kepolisian, jadi tidak ada jamin.
Kalau kita bercerita masalah lex spesialis dalam menangani setiap kasus, itu polisi juga akan melakukan sendiri, mulai dari penyelidikan, kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Jadi tidak ada suka, tidak suka, senang atau tidak senang. Kami semua lini masyarakat ya, yang sesuai dengan tugas pokok kami terima. Nah, tahap-tahap proses hukum itu yang kami jalani. Polisi itu ibarat simpulan semangat kami. Itu yang harus kita pahami. Memang sisi lain yang memberikan perlindungan, pengayuman dan pelayanan pada masyarakat, polisi itu sebagai aparat penegak hukum bersama dengan unsur-unsur lainnya. Dan polisi juga nggak akan berdiri sendiri dalam proses penegakan hukum. Seperti ada pengacara, lembaga hukum, ada kejaksaan, ada pengadilan. Dalam proses penegakan hukum, polisi juga ada melakukan upaya-upaya yang harus dilakukan dengan hukum, khususnya menyangkut dengan undang-undang penyidikan, tindak pidana, mengacu sana apakah KUHP, apakah KUHP, atau tindak pidana khusus spesialis lainnya. Sama lagi ya. Jadi tidak ada pemahaman yang bahwasanya antara suka senang tidak senang diberitakan. Dan kami juga menghargai berita-berita seperti disampaikan ada hak jalan. Kami ikuti semua dengan media pers dengan RRI semua sudah ada hubungan yang cukup bagus yang selama ini berjalan. Saya rasa di Aceh Barat juga kita ada setiap melakukan pertemuan dengan wartawan boleh kita konfirmasikan dengan kawan-kawan dulu bersama sesuai dengan apa yang ada di tingkat Polres. Melihat refleksi adalah pembelajaran terhadap kita apa yang sudah kita alami atau umpan balik terhadap undang-undang pers. Apa yang sudah ada di undang-undang pers itu tentunya kita harus sampaikan pada saya. Ketika itu dimasukkan dalam lembaran negara, kita harus publikasi dan tidak ada satu masyarakat atau satu orang pun yang tidak mengetahui undang-undang pers ini. Harus tahu. Dan peran kita dari semuanya, Pak, kepolisian, semua kita, masyarakat untuk mensosialisasikan undang-undang pers. Kita besar nggak bisa sendiri, dan kita mencari satu tujuan nggak boleh sendiri. Harus punya rumus. Saya mungkin tidak mengerti masalah ini, orang yang berawal, kita bisa memahami konteks yang sederhana. 2 tambah 2 adalah 4. Kita mencari angka 4, 8 dikurang 4 semuanya 4. 12 dibagi 3 juga 4. Dengan berbagai macam cara kita punya rumus, tapi tujuannya satu adalah mencari angka 4. Bagaimana tantangan undang-undang pers ini dan undang-undang pers harus dipahami oleh orang banyak supaya kita bisa mengenai dengan tujuan yang sama. Dengan berbagai cara bagaimana kita mensosialisasikan pemahaman undang-undang pers ini. Alhamdulillah saya yakin rekan-rekan pers yang ada di Aceh Barat kita bisa bekerja sama yang baik ke depan. Bahkan sebelum-sebelumnya kita mulai dari Mabes sampai dengan tingkat polsek kita sudah ada kasih humasnya. Dan kita juga punya grup antara media pers dengan Polres. Kalau ada berita langsung berbagi, langsung sharing. Bukan hanya kasus-kasus internal saja yang menangani kasus. Demikian saya rasa yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf mungkin keterbatasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainuddin, Wakapolres Aceh Barat. Hubungan yang baik antara kepolisian dan pers. Jadi ini di luar konteks pertanyaan saya, Pak. Kalau misalnya ada teman-teman pers yang bandel yang nakal, kira-kira apa yang tindakan dari kepolisian? Kan sudah saya sampaikan. Intinya aja Pak, kalau misalnya ada bandel. Sudah saya sampaikan aspek yuridisnya, aspek hukum. Kita selalu berdebat dengan pers. Jadi jangan dimasukkan bahasa-bahasa yang tidak dalam hukum. Bandel tidak ada di hukum. Cek anak-anak kecil kan bandel itu. Bandel itu konteks hukum tidak ada, yang bisa dipahami orang. Anak-anak yang mana ke bandel? Paling membujuk, menjelaskan baik-baik. Kan? Tapi kalau kita bersinggungan dengan hukum, inilah yang ya, kalau mereka melanggar, kita lihat apa yang dilanggarnya. Kalau ada dewan pers, ada haji, ada pengacaranya. Ya konteksnya sama. Ya, jadi kita harus melihat dari aspek hukumnya, apa yang dilanggar dan bagaimana yang dilanggar. Jelas Bu ya? Jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya silakan Bang Tay. Jangan lama-lama ya Bang. Waktunya nih Bang dijaga. Serius. Itulah yang salah kaprah di pers. Ini buruannya juga pers. Ketika orang pers salah, bagaimana? Dia nggak ke polisi dulu, dewan pers.
Kalau di Melabu bahwa kerisuan, saya bilang semua kan bohong-bohongan kita. Kalau dikatakan oleh siapa yang jurnalis dari Slovakia, ini era post truth, seolah-olah benar. Jadi Pak, saya sepakat sekali, tidak usah Kapolres dulu, Dewan Pers. Kan dia bilang dari di pasal 1 itu, apa itu pers? Ya, itu ada proses-proses, orangnya itu pers juga. Ada reporternya, ada sirkulasinya, ada apa? Penggrade-nya. Kemudian ada lagi monsternya, pemilih konglomerasi. Ini belum kita bahas, ya. Saya berhenti dulu di situ. Jadi Lola tadi hati-hati. Anda lemparkan di situ, itu bagi tidak mencerminkan soal pers. Ada persoalan pers dulu selesaikan, karena dia punya kehormatan sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bang Said. Tambah lagi Bang? Sedikit aja Bang. Tambahan dari Pak Said Iya. aja. Mungkin juga perlu juga sosialisasi. Mungkin belum ada yang tahu apa itu PWI, apa itu IG, apa itu IJTI. Mungkin itu ya. Mungkin nggak tahu apa-apa. Jadi ini nggak tahu hanya organisasi pers. Jadi ini saya di sini yang lagi duduk ini kebetulan saya bergabung dengan awalnya saya PWI terus awalnya saya PWI, kemudian di 2011 saya ke aliansi jurnalis independen. Jadi itu satu, itu sama. Jadi mungkin sedikit saya kembali ke belakang. Ini kan refleksi 74 tahun HP. Jadi HPN ini kan tahun 54 itu pada 9 Februari. Jadi baru lahir undang-undang yang pertama, Undang-Undang itu tahun 66. Artinya 56. Berarti 10 tahun kemudian lahir Undang-Undang nomor 11 tahun 66. Nah, cuman itu di masa Orde Baru itu masih dalam genggaman pemerintah. Setiap orang yang berspesifik pangkat, yang menulis terlalu tendensius masih pangkat. Kemudian kita langsung ke undang-undang pada 23 September 1999 lahirlah Undang-Undang Pers nomor 40 Undang-Undang Pers itu masa Presiden Habibie. Nah sebelumnya itu gejolak di tingkat pers terkait undang-undang sebelumnya, undang-undang tahun 80 tentang pers terjadi gejolak. Terima kasih Pak Asisten atas kehadirannya. Oke, silakan Bang lanjutin lagi. Oke. Jadi kan ini untuk pencerahan terkait 3 organisasi konstituen dari pers. Mungkin masih ada, menurut saya mungkin banyak yang belum tahu. Karena apa itu AJI? Ya, boleh singkat ya Bang. Nah, kemudian sebelum lahirnya Undang-Undang 1999 nomor 40 itu, gejolak di pers itu kuat. Ada yang pro pemerintah, ada yang pro independen, tidak netral. Artinya mereka tidak mau digenggam oleh pemerintah. Maka lahirlah AJI. AJI ini adalah anak PWI yang membangkang. Dia ingin independen, kita mau merdeka, yang lagi dijajah oleh pemerintah. Ini ceritanya. Lalu dalam Undang-Undang Pers terjadilah 3 organisasi lahir, 3 organisasi konstituen. PWI sebagai organisasi yang pertama, lalu lahirlah organisasi jurnalis independen, lalu lahirlah IJTI. Nah, di PWI sampai hari ini juga masih jalan, AJI jalan, dan IJTI jalan. Nah, PWI itu adalah dia makanya disebut namanya itu lahirnya di 94 di Juni 94. Namanya aliansi jurnalis independen. Jadi dia lebih ke sisi advokasi. Jadi ketika tadi saya mendukung Pak Said, ketika ada masalah wartawan, jadi dia ada tingkatnya dulu, redaksinya. Ya, wartawan itu bekerja redaksi di bawah organisasi dan ada dewan persnya. Nah, dalam sisi advokasi, wartawan itu ketika dia bersalah itu redaksinya dulu menilai kesalahan dia, ketika dia. Kemudian setelah redaksi baru organisasinya. Apakah dia bergabung ke PWI atau AJI atau IJTI. Jadi ketiga itu adalah organisasi konstituen Dewan Pers. Mereka itu yang menyosialisasikan berbagai etika jurnalis, jurnalistik. Mungkin terima kasih. Oke, terima kasih Bang Amin. Saya pengen lemparkan kepada undangan sekarang. Ada yang ingin bertanya, terutama mungkin adik-adik kuliah ada? Kita pengen ini
inisiatifnya untuk bertanya, jangan diam-diam, jangan jadi penonton. Ada di mahasiswa ada yang ingin bertanya? Saya pengen 2 orang aja. Nanti akan dijawab oleh 3 orang narasumber. Ada? Yang lain? Mungkin dari teman-teman wartawan pada malu-malu mungkin Bang. Yang teman-teman wartawan ada yang pengen bertanya? Jangan malu-malu deh. Jangan malu-malu salah gitu ya Bang. Jangan malu-malu ya. Ada teman-teman wartawan ada yang mau bertanya? Kayaknya sudah paham semuanya. Hah? Oke. Oke. Terus ada adik dari ini mahasiswa ada? 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 Halo? Ada adik? Dari instansi mungkin dari mahasiswa ada? Ada yang bertanya? Tidak ada. Saya anggap pasif dan hanya menjadi pendengar dan penonton. Semangatnya belum ada. Ada? Bapak? Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin karena saya tidak ada respon dari audien pertanyaan, saya coba untuk mengisi waktu ini. Juga yang saya hormati semua yang telah terhadir pada kesempatan hari ini. Mungkin ini bukan berupa pertanyaan, tetapi sedikit sharing dengan mungkin perspektif yang lain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusri Zal dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Pendidikan. Tapi dalam hal ini bukan dalam kapasitas secara dinas, mungkin agak beda ya. Saya dalam kapasitas peserta dan juga sebagai Muslim. Jadi dengan agenda kita pada hari ini semacam ulang tahun inilah pers gitu. Maka ini merupakan kesempatan yang sangat baik karena judulnya juga refleksi. Di situ ada nuansa introspeksi. Nah, jadi peran pers juga di sini saya lihat dalam konteks Islam juga sebagai wadah, sebagai arena atau sarana untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, dalam posisi itu juga saya ingin menyampaikan hal-hal berikut. Yang pertama, ketika kita bicara tentang refleksi, idealnya ini memang merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kita berusaha untuk memperbaiki diri, kan begitu. Karena apa? Karena kita tidak bisa merubah orang lain, eksternal. Memang banyak hal yang mungkin kita harapkan itu bisa diberikan oleh orang lain, pihak lain. Tetapi yang paling efektif dan produktif adalah kita berusaha untuk memperbaiki diri. Ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri, maka di situ ada aturan, di situ ada yang diistilahkan tadi sebagai kode etik. Tetapi di sisi lain, dan ini yang tidak boleh kita lupakan, bagaimanapun kita juga sebagai Muslim, maka rambu-rambu Al-Quran, rambu-rambu Al-Hadis ini juga hendaknya menjadi sesuatu yang menjadi panduan kita. Seperti misalnya dalam surat yang relevan untuk kita ingat dalam hari ini adalah seperti surat Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nah, ini rambu-rambu di Al-Quran. Ini berlaku bagi semua orang, apalagi bagi insan pers. Fatabayyanu, maka klarifikasi, tabayyun dulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga sabda Nabi Muhammad SAW. Ini sebagian bagian amar ma'ruf nahi munkar ya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Kafa bil mar'i kadziban." Cukuplah seseorang itu menjadi pembohong. Ayu haditha bikulli ma sami'a. Ketika dia mengatakan setiap apa yang dia ketahui. Nah, ternyata ada kejadian, ada maklumat, ada informasi yang dia dengar, yang diketahui, itu ada risiko dikatakan oleh Nabi itu sebagai pembohong. Kenapa? Karena di situ ada risiko benar atau tidak. Maka nyambung ke yang tadi itu, tabayyun. Prinsipnya rambu-rambu dari Islam, dari Nabi Muhammad SAW, ternyata tidak semua yang kita ketahui itu harus kita sampaikan. Nah, di situ ada fungsi filter. Nah, di sini nanti kita lihat mana yang memang memberi kemaslahatan. Nah, ini juga. Kemudian itu yang terakhir juga sama juga. Falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik ataupun dia diam. Nah, ini mungkin beberapa hal yang hendaknya menjadi kerangka kita. Dan juga tadi saya juga melihat apa yang disampaikan oleh Pak Said. Pak Said ini rekan saya. Dulu saya sempat di UTU, ya, ini sahabat baik saya. Jadi memang
perlu ada kolaborasi dan sinergi karena posisi pers ini memang sangat strategis. Nah, saya melihat ada hal yang positif dalam hal ini seperti apa yang dilakukan teman-teman pers di Banda Aceh, seperti kaukus wartawan ya Bapak. Nah, itu membuat kajian-kajian gitu, pengajian mingguan, ini melibatkan berbagai pihak dan juga ini saya lihat sangat positif gitu. Sehingga ada konsolidasi pertambahan ilmu, ada juga koneksi dengan berbagai pihak. Dan ini mungkin ada baiknya kalau ini juga diadopsi juga oleh teman-teman pers di Aceh Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dari Sekdes Pendidikan ya Pak ya. Yang di belakang silakan Pak Najamuddin. Ya. Singkat padat jelas ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolres dan mewakili, yang hormati para penyaji. Sebelumnya saya mohon maaf, saya hadir di sini adalah undangan dari Pak Asisten, diminta sebagai pengabdian saya sebagai dosen hukum dalam mencari nilai hukum. Jadi saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh Bang Said tadi. Fungsi pers itu bisa membuat kita semakin cinta kepada pemerintah dan semakin benci. Nah, oleh karena itu mohon penjelasan Bang Said, bagaimana kita ini membuat menjadi lebih cinta kepada pemerintah ini. Jadi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Yang cinta ini kayaknya ini urusan Bang Said ini. Terima kasih. Konteks relationship between love and hate, bahwasanya hubungan media dengan stakeholder ya, jadi bisa politisi, pejabat pemerintah, pengusaha, rakyat biasa senantiasa diwarnai oleh benci dan cinta. Kenapa? Jadi bukan membuat cinta kepada pemerintah, bukan membuat tetapi keduanya ini wartawan dengan rakyat ini kadang-kadang cinta kali sama wartawan. Oke dong berita dulu. Nah, ya ketika berita jelek itu dia orang jada ya, itu yang dimaksud benci dan cinta. Ada apa terjadi di sini? Itu dijelaskan oleh pakar tadi ya, si Markoda ya, kalau tidak salah saya, dia katakan begini, ada restriksi ketika politisi, pejabat pemerintah, pengusaha dibutuhkan oleh pers. Sampai itu mereka sebagai maker news, sebagai informasi. Wartawan penting sekali pejabat itu. Kalau nggak laku dia, nggak ada berita. Itu luar biasa, seperti lagi honeymoon. Wartawan dengan Kapolres, wartawan dengan Rami, wartawan dengan Bang Said yang insya Allah kalau lolos ketua partai Perjaka Ganteng. Sebaliknya restriksi itu makin hantu blau ketika penyampaian kebijakan ini berlawanan dari keinginan dari yang memberikan maker news ini tadi, maka menjadi sebuah kebencian. Itulah yang disebut miscommunication dan misinformation, dan dahsyatnya adalah korban rakyat. Makanya pers ingat, makanya ini Bang Rahmat dalam pengajaran dia kadang-kadang kiri kanan ya, beda saya cikgu, dia resi tengah dia jalannya. Yang dimaksud 4 pilar inilah yang menjaga negara. Kalau eksekutif bejatlah negara. Kalau legislatif bejat. Kalau tetapi kalau 4 ini romantis, jadi insan rahmatan lil alamin. Jadi itu makanya ada kata-kata there's only two rising
induk. Ada dua yang menyinari dunia ini, Pak Kapolres yang wakil itu. Apa itu? The first adalah sun in sky, matahari di langit. Oke? Yang kedua adalah jurnalis bumi apa? Quick, ya. Ini dokter loh, makanya saya nggak bisa itu. Dan atasan saya. Tapi karena dia pemerintah, saya bebas. Nggak perlu saya hormat. Nah, buat atasan ya, ayus. Ya. Karena coba kuncinya, kita belum berbicara lagi ini adik-adik di pers ya, belum berbicara pers sebagai insan profesional. Oke, kata pakar komunikasi sekaligus dewan pers ya. Siapa ketua dewan pers? DPR ini ketua ya. Sebelumnya bagaimana? Dia mengatakan ada dua kondisi yang mengakibatkan kita bisa ada nggak kebebasan pers. Yang pertama dari kajian struktural, apakah pers ini diberikan ruang yang luas, dijaga kebebasannya, tidak dihambat dan sebagainya. Tapi yang kedua, Pak pengacara dan Pak advokat ini dua-dua pembela loh. Saya orang yang di tengah terus. Yang kedua dibilang pembela setiap ada permasalahan. Ya, ketika ada masalah, kalau kami kan nggak ada masalah, ngomong terus. Permasalahannya. Siap. Yang kedua sudah lupa enggak? Yang kedua dibilang oleh bagaimana ini orang tua mereka sesepuh loh, bagaimana ya dia katakan tes itu sendiri loh Pak Dokter. Bisa enggak ini UU pers ini bukan jatuh dari langit, tiba-tiba dicengkram oleh Soeharto, Habib dikasih buka pintu surga, datang kunci sikit, buka lagi, ini mau lagi itu. Oke, yang saya ingin katakan kebebasan pers kalau tidak ada profesionalitas seorang wartawan dia nggak ada. Apa ciri profesional? Yaitu yang dikatakan dari dalam surat. Itu yang undang-undang itu Islam kok itu Pak, dan Quran itu Pak, ada khawatir Pak Yus oleh pers itu dikatakan bahwa seorang insan pers dia harus self control, ideal sebelum blow up harus ada determinasi, bukan betul tidak boleh bergolong. Oke, baik. Kayaknya nanti kita sambung lagi deh. Ya. Oke. Saya ingin merangkum mungkin ini banyak ada. Oh, silakan Bang Jalil. Boleh berdiri Bang atau duduk aja? Oh iya. Siap. Pakai mic Bang, biar suaranya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya sampaikan pertama kepada Pak Juli, yang ingin saya tanyakan sama Pak Juli, ketika salah satu peristiwa yang sedang terjadi, datang awak media meliput peristiwa tersebut. Apakah setelah meliput, kira-kira sudah ada data sedikit, apakah harus mencari sumber masalahnya? Kemudian yang saya tanyakan pada Pak Said, kalau menurut saya undang-undang pokok PES itu sama dengan melepaskan kepala, memegang ekornya. Jadi menyawut Pak Said, nyawut Pak Gong, atau ge Pak Gong maka apa itu? Saya pikir undang-undang PES itu sama, masih terkait dengan hukum hazard hetikuler. Nah, jadi dalam hal itu ada enggak inisiatif dari UTU untuk menunjukkan adanya perubahan atau amandemen undang-undang pokok PES tersebut? Kalau tidak, ya sampai kiamat begitu aja.
nggak ada efektif dan nggak ada sempurna undang-undang itu. Hanya sebagai tameng aja. Kalau menurut orang dibesar-besarkan undang-undang pokok PES, tetapi menurut pribadi saya sendiri tidak ada apa-apanya dengan undang-undang pokok PES tersebut. Lebih baik digunakan KUHP aja. Kemudian kepada Pak Ahmad, saya ingin tahu juga informasinya sejauh mana sudah perkembangan kasus-kasus belakangan ini terhadap Aidil dan Dedi dan apa saja kendalanya dan apa saja masalahnya. Kami selaku masyarakat hanya ingin tahu sejauh mana perkembangan kedua kasus tersebut. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jalil. Silakan ke Bang Amin dulu. Singkat ya Bang, waktunya udah siang. Oke, terima kasih Pak Jalil. Itu pertanyaan menarik sekali, memang hari-hari yang sering ditemukan di lapangan oleh kawan-kawan. Jadi itu di dalam kode etik sebenarnya semuanya sudah dijelaskan. Itu mungkin juga menyambung dengan dari Pak Rizky kan tadi ya. Sebenarnya sejalan ya dengan pertanyaannya Pak Jalil. Jadi kita dalam undang-undang PES itu memang sudah disebutkan wajib menyampaikan peristiwa dan opini. Jadi disebutkan di pasal 3 menyampaikan opini dari opini publik dan peristiwa. Tetapi disebutkan dengan hati nurani. Ya, di situ dia ada hati nurani. Nah, ketika peristiwa itu lebih besar mudaratnya kepada masyarakat daripada manfaatnya, maka peristiwa itu bisa tidak dikabulkan. Nah, ketika peristiwa itu memang kepentingan publik dan kepentingan publik, karena pers itu sebenarnya dia setara dengan masyarakat, dia setara dengan pemerintah dari segala sisi. Jadi ketika kepentingan publik kita wajib melaporkannya. Selagi data yang kita dapatkan itu sudah lengkap, artinya kita sudah dari KEJ itu di Kode Etik Jurnalistik itu dijelaskan secara berkembang, tidak tendensius, ada saksi mata, itu dijelaskan semua. Kemudian punya data akurat itu bisa langsung dikirimkan ke redaksi. Nah, makanya saya tadi menyampaikan bahwa tugas wartawan dia kan sampai mengirimkan ke redaksi. Jadi situ ada redaktor. Nah, ketika redaktor si meliput itu redaktor yang turun ke lapangan. Jadi kalau wartawan itu selalu tugasnya menyampaikannya ke redaksi. Setelah sampai di redaksi mereka itu kaji lagi. Nah, di sini mana besar mudaratnya? Telepon lagi si wartawan biasanya. Kalau yang saya lakukan di redaksi karena sudah editor, menelepon lagi wartawannya sampai sebegitu akuratnya apa? Masih bohong kadang-kadang itu tidak boleh memberitakan berita bohong. Tapi kita dituankan ketika peristiwa itu sebuah fakta, itu jalankanlah karena amanah undang-undang wajib menyampaikan peristiwa dan opini. Itu bisa ada opini memang, tapi yang tidak mengganggu kepentingan publik. Artinya lebih besar manfaatnya daripada mudarat dari sebuah pemerintahan. Saya pikir begitu, Pak Jal. Bang Jalil. Iya. Sama ketika tsunami kami membuat deklarasi melabuh bangkit Pak Kapolres. Jadi sekarang ya anak muda melabuh. Tadi dikatakan bahwa undang-undang pers 99 itu lebih baik. Ya, kalau itu sama saja pakai logika terbalik. Hapuskan undang-undang nomor 40 berarti Anda ini kembali lagi ke Orde Lama. Hari itu semua menyatakan Subhanallah, Alhamdulillah Akbar. Ketika Habibie mencetuskan bahwa reformasi dimulai, seluruh akses informasi itu terbuka dan dicerminkan dalam Undang-Undang nomor 40 itu. Yang persoalannya ini bahwa kita apa yang ada ini tidak kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Pers itu makanya kan kita belum masuk ke profesionalitas. Hari ini kan saya kepingin sekali siapa dari Islami datang. Jangan wartawannya dong.
Untung nggak kirim mahasiswanya. Walaupun Pak Rektor ya dia baru kerja 2014, saya dari 2005 sudah ada di UTU dan belum pegawai negeri. Berharap saya mau pilih UTU. Dan saya berharap hari ini manajer Serambi hadir dong. Minimal siapa? Ya Menkes. Karena profesionalitas tidak mempanahkan wartawannya, lembaganya, industrinya, tiara ngumpet kalau terjadi sesuatu. Ini persoalan ini di pers kita. Makanya saya senang sekali adik-adik kita ini di pers ya. Tapi ayo kita canangkan pers kita ini betul-betul yang diinginkan di undang-undang sebagai sebuah lembaga di mana sebagai sebuah pers yang itu harus ada jaminan. Apa jaminan yang pertama sekali? Bahwa iklimnya harus bagus, tidak dikekang. Yang kedua, persnya juga harus memiliki kapasitas. Yang terakhir dibilang si Enu yang langsung kedua sekarang, kesejahteraannya wartawan itu. Persoalannya adalah media online apakah sudah masuk dalam upah apa? Ini yang jadi persoalan Pak Rahmat. Kalau Serambi dia sudah langsung. Nah, makanya kadang-kadang kan kita belum buka lagi loh, bagaimana konglomerasi media dalam menjunjung tinggi ini loh. Jangan masyarakatnya dulu deh, orang media. Paham nggak dia? Serius nggak? Jangan-jangan ketika saya lihat jadi Bupati Aceh Barat, nggak kritik. Karena kepentingan ada di situ. Jadi banyak sekali. Itu saja jawaban saya dari apa. Jadi bukan undang-undangnya harus dihapus, tapi ayo kita gawangi, kita lakukan. Anda pers, ada industrinya lakukan. Ada masyarakat, ada kepolisian sama-sama pegang ini. Itu saja. Jadi bukan undang-undangnya yang harus diganti, Pak. Yang ganti orangnya. Dan kufur nikmat kata Jokowi. Dan ini syafatum belum apabila kamu tidak syukuri informasi kemarin dengan undang-undangnya bahayanya Pak Abdul Jalil. Ya, tidak boleh dilupakan. Ya, oke, terima kasih. Terakhir, Pak Rahmat Hidayat. Ya, baik. Jadi pertanyaan Bang Jalil mempertanyakan bagaimana perkembangan kasus Esil dan Dedi. Jadi baru sampai hari ini saya belum pernah menerima surat kuasa dari mereka berdua. Belum pernah. Jadi kalau misalnya saya menyampaikan perkembangan kasus mereka juga tidak boleh. Karena profesi saya sebagai advokat akan berfungsi apabila ada surat kuasa. Kehadiran saya hari ini di sini hanya sebagai praktisi, bukan sebagai advokat. Maka tadi sedikit saya bertugas ke Bang Said, pembela, maksudnya pembela apa? Saya juga tidak bisa bertindak terlalu jauh, saya juga punya kode etik, saya punya undang-undang advokat. Nah, jadi mengenai pertanyaan Bang Jalil, sama kita Bang, saya juga mengikuti di media. Dan saya juga sebenarnya tadi berharap ada diskusi substansi dari penegakan hukum terhadap dua kasus yang ada di Aceh Barat. Test case-nya adalah kasus Aidil dan Dedi. Kita diskusikan apakah penerapan pasal-pasalnya sudah tepat atau ada anggapan kita sedikit rasa kecewa penerapan pasalnya tidak maksimal. Ini yang mungkin saya rasa sangat menarik untuk kita diskusikan sebenarnya. Nah, kenapa tadi juga saya coba dari awal saya sampaikan, saya hanya ingin mengaitkan soal kebebasan pers ini dengan persoalan demokrasi dan konteks hak asasi manusia. Semuanya sudah sangat jelas, tegas diatur di situ. Bahkan kita juga tidak menyinggung hak imunitas yang dimiliki oleh kebebasan pers. Luar biasa. Dan itu harus disadari oleh pers.
hak imunitas kekebalan hukum itu sangat kuat dibandingkan dengan profesi-profesi lain. Tapi ada frame, ada batasan selama dia bekerja sesuai dengan etik, sesuai dengan hukum, kekebalan itu melekat pada dia. Dan itu dia, kode etik itu hukum dia, jangan macam-macam. Selain imunitas, kode etik. Jadi yang paling penting, yang mungkin ada pertanyaan di kepala saya, ada terjadi sesuatu di 2019 seperti saya sampaikan tadi, ini ada sebuah ancaman. Sementara sejarah lahirnya undang-undang pers itu negara sudah sangat serius memikirkan itu, karena ini pilar demokrasi, saling mempengaruhi, punya hubungan mutual reinforcing dengan penegakan HAM. Bahkan dalam konteks Omnibus Law saya sebutkan tadi, terlepas ada pasal-pasal lain yang bermasalah Bang, tapi dalam pasal 18 dendanya itu dinaikkan. Ini kenapa? Dan bahkan Omnibus Law ini kan istilah baru. Apakah dia kodifikasi undang-undang seperti undang-undang pemilu? Beberapa undang-undang dijadikan satu buku, belum ada definisi. Tapi penjelasan para pakar tim expert yang terlibat dalam perumusan Omnibus Law itu menyatakan bahwa ini hanya ada isu-isu besar di negara ini. Ada beberapa isu besar yang harus segera diperbaiki. Nah, saya lihat kok masuk undang-undang pers. Saya cek kok pasal 18-nya itu pasal 4. Nah, yang menjadi pertanyaan saya berikutnya, apakah di Aceh Barat ini, maaf Pak Kepolisian, penting atau tidak pasal ini diterapkan dalam kasus ini? Sementara seorang kepala negara aja ingin merevisi dendanya. Dari segi unsurnya juga saya lihat ada perbedaan dengan pasal di dalam KUHP pasal 335. Kalau saya tidak salah diterapkan dalam kasus ini. Dalam undang-undang pers itu jelas salah satu unsurnya adalah untuk menjamin kebebasan pers. Unsur itu tidak ada dalam KUHP. Ini diterapkan dalam kasus ED. Dari segi unsur definisinya dan pembuktian faktanya ini jelas berbeda dan bisa ditentukan. Inilah yang menjadi pertanyaan kita semua, kok kenapa ini nggak diterapkan pasalnya? Bagi saya yang bergerak di bidang hukum ini kan sudah sehari-hari memang ini terus pagi kita buka. Kita baca bukunya, hukum pidananya, unsur-unsur pasalnya kita definisikan, kita lihat macam-macam dan nggak cukup satu referensi. Nah, saya pribadi bukan kuasa hukum mereka. Sebagai praktisi hukum, menurut saya yang harusnya diterapkan adalah pasal 18 juntur pasal 4. Bukan sebagai pengacara. Bukan, praktisi. Kita berbagi ilmu, kita sharing, dan mungkin nggak di forum ini pun, di Polres, bukan hanya di Aceh Barat, di tempat-tempat yang selama saya pernah menetap di Lusmawe, Langsa, segala macam. Kita kadang-kadang sering berdiskusi di Polres. Maksud di Polres Aceh Barat dengan penyidik, kita sering bertukar pikiran, bahkan mereka juga tidak segan menelpon saya. Kita berbagi, saya kan sebagai praktisi tidak boleh menutup-nutupi yang saya tahu. Harus saya sebutkan, itu apa dasarnya, bukunya ini. Ada? Nggak ada. Saya kopikan, saya bisa. Jadi bukan katanya. Itu. Jadi saya terbuka. Bukan artinya misalnya katakanlah saya mendampingi Aidil dan Yedi. Ya saya juga harus terbuka. Kita berargumen. Tapi sampai hari ini saya bukan kuasa hukumnya, jadi saya nggak bisa mengatakan. Karena saya juga mengikuti dari media. Oh sudah segini. Tetapi ya namanya bahasa warung kopi, kita ketemu kawan-kawan, sama-sama ada sedikit rasa kecewa dan menyesali kenapa undang-undang pers itu tidak diterapkan. Padahal dari segi unsurnya untuk menjamin kebebasan pers, dan ini tidak ada di dalam pasal 335 KUHP. Nah, untuk menerjemahkan definisi ini apa? Maka diperlukan ahli. Nah, mungkin saya pikir ini substansinya. Kalau persoalan perkembangan kasusnya, Bang Jalil, saya nggak bisa jawab karena saya belum ada kuasa ini. Kalau ada mungkin saya sampaikan. Kalau hari ini diberikan, ya saya siap. buat tepuk tangan. Soalnya belum diberikan kepercayaan mungkin Bang. Ya,
Jadi kan mungkin agak ragu-ragu mungkin gitu ya. Ya, nggak tahu kita. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi dari mahasiswa, saya pengen satu karena ini waktu. Dirangkum aja, satu aja pertanyaannya. Dari MIPA, Pak. Oh iya, dari MIPA. Satu. Oke, Kang Fajar, Alfian. Banyak. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Alifia Nabila. Saya perwakilan dari Lembaga Pers Mahasiswa STEM Tugu di Rundeng Prabowo. Jadi saya ingin bertanya sedikit nih mengenai tanggapannya Pak Juli. Kami minta tanggapan jika seandainya jika ada kasus intimidasi terhadap wartawan, namun yang digunakan itu KUHP, bukan Undang-Undang Pers. Kita sebagai mahasiswa ini seperti apa? Harus seperti apa? Khususnya kami, mahasiswa komunikasi. Demikian itu pertanyaannya, bisa dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti bisa dijawab. Satu lagi Kang Naga dari MIPA, silakan biar nanti sekalian tertutup. Udah, tolong, udah, satu aja, masih satu aja. Satu. Ingin dengar Agak maju aja Pak Naga, biar lebih tampil gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman pers dan selamat ulang tahun kepada pers yang ke-74. Yang saya hormati kepada stakeholder yang telah berhadir dan juga narasumber yang di depan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili dari PT Mikro Saudara. Mungkin ada yang tahu nama saya Nazaruddin. Saya dipercayakan sebagai Korkom Supervisor di PT Mikro Saudara. Dan saya berkampung di Melabu. Insya Allah menetap nanti ada yang sedang saya bangun rumah sedikit di jalan Ablah PK. Jadi kalau siap nanti insya Allah teman-teman bisa singgah di sana. Nah, menarik diskusi hari ini, artinya juga paparan yang disampaikan oleh pakar-pakar yang di depan. Artinya dengan kasus yang hari ini terjadi di Aceh Barat, ini apakah semakin menyemangatkan kita atau makin melemahkan kita? Jangan sampai kasus seperti ini melemahkan teman-teman pers, tapi justru makin lebih semangat. Saya rasa tidak ada kasus yang tidak selesai kalau ditangani secara profesional tanpa embel-embel dan kepentingan. Karena kenapa? Pers ini adalah sahabat semua kalangan, dan kami dari MIPA menyatakan bahwa pers itu sahabat kami. Karena tanpa ada pers, kami tidak bisa mengorbitkan apa yang kami kerjakan hari ini yang positif kepada masyarakat. Ini apresiasi buat pers. Yang kedua, bahwa hari ini hal ini tidak tertutup kemungkinan juga akan terjadi kepada korporat yang ada di Aceh, termasuk MIPA. Nah, bagaimana teman-teman pers dalam mempublikasi, kami juga minta tanggapan nanti dari narasumber, ada kelompok-kelompok tertentu yang mengintimidasi perusahaan ataupun yang mengancam dan juga melakukan hal-hal yang sangat kita tidak inginkan, dan ini juga mencederai daripada kenyamanan investasi yang ada di Aceh Barat. Nah, ini bagaimana sikapnya pers terhadap kami ataupun publik hari ini? Karena sesuatu yang kita kerjakan itu sudah berdasarkan atas ketentuan hukum dan kita mentaati seluruh aturan-aturan yang diberlakukan kepada MIPA hari ini. Nah, jangan sampai apa yang sudah kita jalankan hari ini sudah bagus hari ini hilang di depan mata kita. Dan kita tidak mampu mempertahankan secara bersama. Begitu juga yang dua orang ini kita nggak mampu mempertahankan, kan dipertanyakan juga. Nah, tentunya ini perlu peran kita semua. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Naga. Silakan tadi dari mahasiswa tadi, kalau diintimidasi, silakan Bang Amin. Terima kasih. Tadi dari perwakilan Kes Kampus, pertanyaan itu memang hasil dari ditanyakan. Jadi dalam advokasi itu tidak langsung apa istilahnya membagi pihak. Advokasi itu ada SOP, ada verifikasi. Jadi tidak semata-mata ketika wartawan itu dipukul
atau PSK itu langsung diadaptasi oleh organisasi. Tidak, cuma ada langkah-langkah. Yang pertama kasih. Tapi sebagai anggota organisasi, kalau di Haji ya, karena Haji sekarang membuka peluang untuk menjadikan dari kampus itu bisa anggota Haji. Kita membuka, kemudian dari blogger kita juga terima yang rutin. Kita ada terima di Haji dan boleh buka pada tahun lalu. Nah, jadi kalau anggotanya yang kemudian itu setidaknya dia menampingi dulu. Kalau dia terbuka dan dibawa dulu ke organisasi, lalu dilakukan verifikasi. Yang diverifikasi itu adalah penyebab dari terjadinya akibat. Makanya tadi saya mungkin ada perwakilan dari Pak Kapolres dalam beberapa kasus ini saya menilainya dari kami nilainya sebagai organisasi hanya melihat akibat. Itu mungkin kita baru memverifikasi penyebabnya. Memang penyidik ke akibatnya. Nah, jadi kita verifikasi dulu apakah itu karena atau karena usul pribadi. Mungkin gara-gara pacaran, gara-gara cewek, contohnya lah nanti lalu berkelahi, kebetulan dia wartawan, jadi tidak langsung diadvokasi. Atau mungkin masalah lain, masalah keluarga, itu tidak. Tapi kita verifikasi. Kalau memang dia diintimidasi karena tulisan dia di media atau di pers kampus, lalu itu yang kita advokasi. Itu kita dampingi sampai siapa yang melakukan intimidasi. Jadi begitu sistemnya. Tapi pendampingan tetap kita lakukan. Kalau dia sakit ya dibawa ke rumah sakit. Kalau perlu diurut ya kita dibawa ke dukun. Nah, dan juga keluarganya kita ini juga lah. Karena kita ikut bekerja sama dengan keluarganya, apa yang keluarganya minta kita bawa ke dukun yang kita lakukan. Tapi yang intinya organisasi pers mengadvokasi seorang jurnalis tidak langsung main advokasi. Jadi dia punya SOP, ada langkah-langkah, tahapan-tahapan. Jadi berbicara tadi ya, kembali ke dua kasus yang terjadi berdasarkan verifikasi kami. Ini mungkin tepat sekali ada perwakilan kita sudah lakukan verifikasi dan sudah kita laporkan ke Haji Indonesia. Di Haji Indonesia. Setelah kita lakukan verifikasi di lapangan, meminta keterangan beberapa, karena jenisnya ini hampir sama sebenarnya dengan penyelidikan kepolisian. Contoh di Aceh Tenggara itu ada rumah wartawan dibakar. Karena kenapa kita dibakar? Hasil lapor polisi dibakar. Jadi dibakar. Jadi saya 3 hari 3 malam itu investigasi di Aceh Tenggara. Jadi Aceh Tenggara. Jadi liku-likunya itu sudah ada, siapa seharusnya harus diperiksa, tapi sampai hari tidak bertontak. Tidak sebentar. Kemudian di 2 kasus yang terjadi di Barat, hasil dari verifikasi bahwa itu kaitannya kedua-duanya itu kaitannya dengan karya jurnalistik. Jadi itu aja mungkin singkat saja. Nanti perlu diskusi mungkin seperti itu, tapi saya tidak bisa mengatakan apakah karya itu karya jurnalistik dan ahli. Nah, karena di jenjang pers itu ada ahli lagi. Jadi disitulah sebenarnya penyidik menyurati Dewan Pers, lalu diujilah berita itu oleh Dewan Pers. Ada ahlinya nanti diundang. Ahli itu diundang, diujilah berita itu. Oh, ini bukan karya jurnalistik, kata Dewan Pers. Nah, kami sebagai organisasi konstituennya langsung mundur diri. Berarti ini ranahnya pidana umum. Tapi ketika kata Dewan Ahli Pers mengatakan ini karya jurnalistik, sudah sesuai dengan kaidah 11 pasal di Kode Etik Jurnalistik, maka itu kami akan tahan badan di depan bahwa itu adanya kaitannya dengan karya jurnalistik dan dimasukkan unsur undang-undang pers. Ini itu aja. Ya. Terima kasih Bang Amir. Singkat lagi mungkin. Tadi penerapan pasal yang tidak sesuai. Terus apa yang harus mahasiswa lakukan? Kalau saya lebih bicara ke akademis dan ilmiah. Semasa saya sebagai mahasiswa, saya juga pernah melakukan itu. Di 2005, dari versinya mahasiswa juga diminta legal opinionnya, pendapat hukumnya. Kita buat kajiannya. Nah, bagi kawan-kawan mahasiswa harus juga demikian. Ada sebuah kajian secara ilmiah yang dapat melahirkan yang namanya legal opinion, pendapat hukum.
Nggak perlu selesai dari kuliah baru kita berpraktek. Semasa kuliah kita juga punya keahlian melakukan. Jadi kita tinjau dari berbagai macam sudut dan sehingga melahirkan sebuah kesimpulan, ada penilaian, ada pendapat yang seharusnya yang paling tepat digunakan pasal apa. Itu menurut saya. Jadi didiskusikan oleh teman yang sifatnya ilmiah, akademis, dan itu harus mampu kita pertanggungjawabkan. Ketika kita presentasikan, kita bawa kemanapun itu harus mampu kita pertanggungjawabkan secara akademis. Itu kata kuncinya. Seperti saya sebut tadi di depan, jangan katanya, itu enggak bisa. Dan siapapun orang nggak akan terima. Tapi ketika kita berargumen, kita punya referensi yang kuat dan tidak ada referensi lain yang bisa mengalahkan referensi itu, mau nggak mau itu harus digunakan. Kalau pertanyaan ini sangat menarik, bagi saya ini sangat menarik dan bahkan mengerikan. Proses demokratisasi itu bisa terhenti di Aceh Barat. Tindakan yang terukur harus segera ada. Kalau tidak, ini akan terus berulang. Dan mungkin bukan hanya menyasar profesi pers, profesi-profesi lain. Ini juga akan menjadi ancaman. Kenapa tadi saya kaitkan dengan HAM? Sedikit mungkin kalau misalnya mahasiswa ngajak saya untuk diskusi masalah HAM, saya siap. Kita bedah sampai ke ranah yang kecil-kecil. Tapi saya cuma menyampaikan substansinya aja tadi. Kita di manusia panjang konvensinya ada jumlahnya 2.